Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin wal mab'uts rahmatan lil alamin, alaihi afdhalus salatu wat taslim, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita angkat tema fikih praktis tayammum. Sebagaimana telah disebutkan pada pengajian kita yang dahulu, toharah yang mempergunakan media air, yaitu berwudu dan mandi. Maka pada pengajian kita di malam hari ini, kita angkat satu tema, masih pembahasannya toharah atau bersuci, tetapi dengan media yang lain, yaitu tayammum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi-kondisi tertentu tidak memungkinkan taharah atau bersuci dengan air, maka ada solusi bagaimana orang-orang yang beriman masih bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak boleh beribadah kecuali harus bersuci terlebih dahulu karena punya hadas kecil maupun hadas besar. Yang jika seorang yang beriman punya hadas tidak boleh menunaikan ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat yang paling jelas, kemudian tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah, termasuk sebagian ulama membaca Al-Quran dari mushaf. Ini tidak dibolehkan kecuali orang-orang yang suci dari hadas. Nah, karena dalam kondisi tertentu tidak mungkin berwudu, tidak mungkin mandi, padahal kewajiban sholat seperti hanya tawaf di Ka'bah dalam suatu kesempatan harus ditunaikan, maka Islam datang dengan solusinya. Islam datang dengan kemudahannya. Di antara yang menunjukkan kemudahan itu adalah adanya syariat bertayammum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tayammum pada asalnya annahu qaimun maqamal wudu. Tayammum itu menduduki posisi sebagaimana posisinya wudu, yang itu harus ditunaikan ketika orang hendak sholat di saat berhadas. Didasarkan dalam sunnah Rasul bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan terima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas, sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Jadi ketika dia itu tidak bisa berwudu,
dengan sebab-sebab tertentu, pada sholat harus dia tunaikan, ada solusinya. Yang menduduki posisi berwudu adalah tayamum ini, adalah tayamum tersebut. Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu. Sehingga jika orang sudah punya tayamum, maka akan dibolehkan dengan sebab dia punya tayamum tersebut apa-apa yang tadinya tidak dibolehkan kecuali sudah punya wudu. Jadi apa yang dibolehkan dengan berwudu, maka ketika orang tidak bisa berwudu dan dia sudah bertayamum, maka juga sudah boleh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau misalnya hendak sholat, tidak mungkin berwudu, tidak mungkin mandi dalam kondisi junub atau hadas besar, orang sudah bertayamum, maka dia boleh sholat. Dia ini tawaf, kondisinya tidak memungkinkan wudu, tidak memungkinkan mandi karena tidak ada air, maka dia bertayamum dan dia boleh tawaf. Karena apa yang dibolehkan dengan sebab berwudu, ketika tidak mungkin berwudu, dia mungkinnya bertayamum, maka setelah dia tayamum, maka boleh. Ini sedikit tentang faedah tayamum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan atau dalam kondisi macam apa tayamum itu disyariatkan? Tayamum itu dibolehkan atau disyariatkan tatkala seseorang tidak mungkin mempergunakan air. Tidak mungkin mempergunakan air. Misalnya yang pertama, karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Musimnya kemarau panjang. Tanaman-tanaman pada kering, binatang-binatang pada merana, tidak ada sumber mata air, kering. Ada air tapi hanya cukup persediaan untuk minum. Kalau ini dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi, kehabisan air minum sehingga membahayakan. Tidak ada air. Nah, sudah sholat istisqa, tapi Allah belum turunkan hujan karena taubatnya tidak nasuh, judi, fahisyah, miras, di mana-mana orang berbuat itu. Orang-orang yang berada tidak tunaikan zakat sehingga Allah tahan tetesan air dari langit. Mereka taubatnya tidak nasuh sehingga Allah tidak turunkan air hujan, sehingga kering, tidak ada air. Maka saat seperti itu bertayamum. Nah. Yang kedua, kalau kondisinya mengkhawatirkan akan tertimpa madarat jika orang mempergunakan air. Kalau dia berwudu akan tertimpa madarat pada dirinya dengan sebab adanya sakit pada badannya. Artinya apa berarti? Tidak semua kondisi orang sakit dia disyariatkan bertayamum. Tapi jika orang itu sakit dan jika dia menggunakan air untuk bersuci, memadaratkan badannya yang sakit, maka baru dia boleh bertayamum. Berarti kondisi ini meskipun tetap ada air, tapi karena dialah yang tidak kuasa menggunakan air, lantaran kalau dia menggunakan air untuk bersuci dia akan termadarati, maka dia boleh bertayamum. Yang ketiga, karena kondisi cuaca yang dingin mencekam, menusuk tulang, air pun ikut menjadi dingin mencekam. Kalau orang dalam kondisi dingin seperti itu, dia bersuci dengan air sementara tidak ada hal-hal yang bisa untuk menghangatkan air, dia takut madarat jika bersuci dengan air, maka boleh dia bertayamum.
Para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, kondisi tidak ada air boleh tayamum didasarkan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Imran, dia berkisah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bin nas. Maka Rasul itu salat mengimami manusia waktu itu. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilun, ay bi rajulin mu'tazilin. Ternyata ada seorang laki-laki mu'tazil yang memisahkan diri. Berarti tidak ikut salat. Ada seorang yang dia memisahkan diri dari jamaah bersama Rasulullah tadi itu, berarti dia tidak ikut salat. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, faqala ma mana'ak an tusalli, apa yang mencegahmu untuk ikut salat tadi? Qala, laki-laki ini mengatakan, asabatni janabatun wala ma'a. Aku ini sedang junub ya Rasulullah, sedangkan tidak ada air. Tidak ada air. Padahal dia junub, datang waktu sholat sementara tidak ada air. Berarti alasan yang pertama, yaitu kondisi tidak ada air. Tentunya dia sudah cari ke sana kemari. Dia sudah cari, ternyata tidak mendapati air. Kalaulah ada air karena di safar, mungkin hanya satu wadah yang ini perbekalan untuk minum. Kalau ini dipakai untuk mandi, tidak ada yang untuk minum adol. Berarti tidak ada air, hukumnya begitu. Dia mengatakan kepada Nabi, asobatni janabatun wala ma'a. Telah menimpa junub ya Rasulullah dan tidak ada air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada laki-laki ini, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Kamu harus bersuci dengan tanah ini. Sesungguhnya tanah ini cukup bagimu untuk bersuci. Padahal dia sedang junub. Tapi Rasul mengatakan cukup kamu bertayamum dengan tanah. Ini dalil hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, juga oleh Imam Nasai, dengan jelas menyebutkan bahwa kondisi tidak ada air membolehkan orang bertayamum. Dicari dulu airnya. Di rumah rusak sumurnya. Sumurnya itu sumur bor, pakai pam, mereknya Sanyo, asli ini Sanyo. Karena sekarang semua merek disebut Sanyo. Ini asli mereknya Sanyo. Tapi rusak. Tidak ada persediaan air. Di bak mandi tidak ada. Di ember-ember tidak ada. Nah, di gentong tidak ada. Nah, tidak ada air. Junub suami istri. Nah, setelah selesai baru ingat, nah iya loh, dia memang gak enak banget lah kok ya junub. Nah, salahnya sampai belum mas. Lah, suami istri kok salah? Gak ada yang salah di situ. Nah, ya terus dia tayamum aja. Tayamum. Boleh enggak? Sumurnya rusak. Bak mandinya kotor. Enggak ada air. Tandon air biasanya namanya gentong ya. Enggak ada air. Padasan enggak ada air. Nah, junub suami istri. Disimpulkan tayamum. Boleh enggak? Kok mendel? Wes nama pripun iki? Tidak boleh. Karena dia belum mencari. Tidak ada di rumah dia. Tetangganya ada. Sumur tetangga masih mengalir. Nah, maka ini hukumnya bukan dihukumi tidak ada air. Ada air tapi Anda belum mencari. Jadi orang harus mencari dulu. Sampai waktu yang cukup, sampai jarak yang cukup, dihukumi dia sulit mencari air, baru dia boleh. Tapi kalau dalam kondisi dia masih bisa mencari dan bisa mendapatkan air, tetangga airnya Masya Allah sumbernya masih
masih keluar, sumur senggot cik kena di, masih ada nggak ya sumur senggot? Sudah nggak ada? Nah, masih keluar airnya, berarti tidak boleh. Belum waktunya dibolehkan apa? Bertayamum. Dia masih bisa ngangsu dari tetangga, ngangsu dari masjid. Ini masih bisa. Nah, sehingga dihukumi bukan tidak ada air. Jadi harus dibedakan kondisi ketika tidak ada air harus dia mencari dulu. Yaitu ba'da talabihi, setelah dia mencarinya sehingga dia mengatakan sudah seberapa jauh atau sudah sekian lamanya saya mencari, sudah sekian jarak aku tempuh, aku tidak mendapati air. Baru dia mengatakan tidak ada air, berarti dia boleh bertayamum. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, khawatir kalau mempergunakan air madharat pada dirinya karena dia sakit. Madharat ini bisa jadi berupa apa? Sakitnya tambah parah. Madharat itu bisa jadi kalau dia menggunakan air nanti kesembuhannya tertunda lama. Madharat yang lebih jauh dari itu kalau dia pakai air bisa mati. Berarti ada madharat itu. Jadi kondisi sakit yang jika dia mempergunakan air untuk bersuci, sakitnya tambah parah, atau tertunda kesembuhannya menjadi lama, atau lebih dari itu kalau dia menggunakan air bisa mati. Maka setiap orang tahu dirinya, tahu kondisinya. Tidak bisa orang lain yang menghukumi. Setiap orang bertakwa kepada Allah. Saya ini pun sakit, saya seperti ini. Kalau saya menggunakan air ini madharat bagi saya. Setiap orang bertakwa kepada Allah untuk menetapkan kondisi dirinya. Maka orang lain tidak bisa memaksakan. Orang lain tidak bisa menghukumi. Kecuali para dokter yang sudah ahli dalam babnya. Sakit panjenengan ini tidak boleh menggunakan air, akan memadharatkan. Maka itulah itu yang dimaksudkan bahwa dia berarti tidak boleh memakai air. Didasarkan riwayatnya Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bercerita, kharajna fi safarin. Dulu kami sedang berada dalam safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Lantas dalam perjalanan safar itu ada salah seorang di antara kami yang tertimpa batu di kepalanya sehingga batu itu melukai bagian kepalanya. Suma ihtalama, Allah takdirkan laki-laki yang kepalanya luka tertimpa batu tadi itu mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, lantas dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dalam kondisi kepala yang tertimpa batu, dibebal dengan kain karena lukanya tadi di kepala terkena batu. Dia mimpi basah. Harusnya kalau mimpi basah karena ini adalah hadas besar, dia mandi dulu kalau mau sholat. Maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah dalam kondisi saya yang seperti ini, menurut kalian wahai para sahabatku, kalian mendapati aku ini sudah boleh mendapat rukhsah berupa aku cukup bertayamum saja ataukah belum? Sebenarnya dia tahu tentang kondisinya. Kepalanya terluka dengan benturannya. Terluka berarti kalau saja itu tidak sekedar kebentur terus memar begitu, tidak, tapi sampai terluka kepalanya, terkena batu itu. Kepalanya luka, dibebal dengan kain, mimpi basah. Dia minta kepada sahabat-sahabatnya untuk bertanya tentang hukum dirinya. Faqalu, maka sahabat-sahabatnya orang-orang yang ada itu tadi mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Menurut pandangan kami, kamu ini belum boleh mendapat rukhsah, boleh bertayamum, belum. Kenapa? Karena kamu masih mampu menggunakan air. Kamu masih mampu menggunakan air. Itu diberitahukan seperti itu oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Dengan fatwanya orang-orang itulah faghtasala, maka sahabat ini pun mandi junub. Mandi junub
diguyur seluruh tubuhnya. Nah, famata, Allah takdirkan sahabat ini meninggal karena luka di kepala. Dia mandi junub, terkena air, Allah takdirkan sahabat yang mulia ini wafat, meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika rombongan sahabat tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikabarkan peristiwa itu. Dikabarkan tentang peristiwa tersebut. Faqala, maka bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka yang berfatwa itu yang membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Masya Allah. Mereka yang berfatwa bahwa kamu itu belum mendapatkan rukhsah boleh tayamum, itu yang telah membunuhnya. Maksudnya apa? Yang jadi sebab kematiannya, begitu maksudnya. Qatalahumullah, semoga Allah membalasnya. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka belum tahu ilmunya? Fa innama shifaul iyyi as-su'alu, ketahuilah bahwa obatnya orang tidak tahu adalah bertanya. Orang belum tahu ilmu bukan memberitahukan hukum. Dia harus bertanya dulu. Tapi dia tidak mau bertanya, malah dia memberikan hukum. Ternyata akibat berfatwa tanpa ilmu bisa sangat fatal. Terjadi kematian. Innama kana yakfi an yatayammama. Sesungguhnya dalam kondisi dia seperti ini cukup bagi dia untuk bertayamum saja. Masya Allah. Menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwa kondisi orang apabila menggunakan air untuk bersuci itu memadaratkan dirinya karena sakit yang dia sedang derita itu, maka dia boleh bertayamum. Sekali lagi, memadaratkan itu menjadikan sakitnya tambah parah, atau tertunda kesembuhannya menjadi lebih lama, atau kalau lebih parah dari itu bisa menimbulkan kematian. Maka berarti madorot, maka dia boleh bertayamum. Ini menunjukkan tidak sabar orang sakit boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga tadi, bolehnya bertayamum karena dingin yang sangat mencekam, dingin yang sangat menusuk tulang. Wa an Amr bin al-As, didasarkan riwayat dari Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu annahu lamma bu'isa fi ghazwati Dzatis Salasil, dia berkisah bahwasanya tatkala dia diutus menjadi panglima di perang Dzatus Salasil, qala, dia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Aku pernah bermimpi basah di waktu itu, di salah satu malam yang sangat dingin, yang sangat menusuk tulang dinginnya. Fa asfaqtu in ibtasaltu an ahlaka, maka aku takut benar kalau aku mandi jinabah an ahlaka, aku yang akan binasa. Karena saking dinginnya. Saking dinginnya, dalam suasana perang tentu tidak ada hal-hal yang bisa untuk menghangatkan air. Suasananya sangat dingin. Di perang Dzatus Salasil. Fatayammamtu, lantas aku pun bertayamum. Padahal kondisinya Amr bin al-As waktu itu junub dengan sebab mimpi itu diketahui sahabat-sahabat. Nah, diketahui sahabat-sahabat karena dia memberitahukan saya sedang junub begitu dan seterusnya. Karena sangat dingin mencekam, maka beliau pun bertayamum. Summa sholaitu bi ashabi sholat as-subhi. Lalu aku pun sholat mengimami sahabat-sahabatku, yaitu sholat subuh waktu itu. Jadi dalam kondisi sangat dingin, dia bertayamum kemudian menjadi imam. Ini peristiwa dilihat oleh para sahabat. Para sahabat tahu. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala kami datang menemui Rasulullah yaitu sallallahu alaihi wasallam, dzakaru dzalika lahu. Mereka para sahabat itu menyebutkan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwa imamnya ini junub mengimami sholat, tidak berwudu, tidak mandi, begitu. Tapi mengimami sholat, begitu. Faqala, maka Rasul bersabda kepadanya, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junubun? Benarkah kamu sholat mengimami sahabat-sahabatmu sedangkan kamu dalam kondisi junub? Fakultu, maka aku menjawab, dzakartu qaula Allah tabaraka wa ta'ala, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Waktu itu aku ingat firman Allah Ta'ala, wa la taqtulu anfusakum, dan jangan kamu membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha belas kasih kepada kalian. Fatayammamtu summa sholaitu, maka ketika aku ingat ayat itu ya Rasulullah, maka aku pun bertayamum, kemudian aku pun sholat. Ingat ayat, jangan kamu bunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu belas kasihan kepada kalian. Artinya apa? Bahwa Amr bin As tahu siapa dirinya, kondisinya dirinya macam apa. Bahwa saya kedinginan sangat, mungkin ada sebagian sahabat yang merasa tidak kedinginan, tapi dirinya sangat kedinginan. Sementara kondisinya juga demikian, sangat dingin. Kalau dia mempergunakan air untuk mandi junub, dia bisa binasa. Maka Amr bin As menyebut ini kepada Nabi SAW, dan disebutkan fadhahika Rasulullah SAW walam yaqul syai'an. Maka Rasulullah pun tertawa dengan sebab itu, dan beliau tidak berkomentar apa-apa, menunjukkan kejadian yang menimpa Amr bin As adalah boleh. Seandainya tidak boleh, tentu dikomentar oleh Nabi SAW. Tetapi beliau tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Amr bin As dan tidak berkomentar, tidak melarang, tidak menyalahkan, menunjukkan itu adalah boleh. Para ulama menyebutkan, apabila ada alat-alat tertentu yang bisa menghangatkan air yang dingin itu, maka dihangatkan. Bisa direbus, pakai kompor atau dipakai pemanas listrik itu. Sekarang alatnya macam-macam. Apabila kondisinya air dingin, kemudian cuaca dingin, tetapi masih ada hal yang bisa menghangatkan air, maka dihangatkan air supaya bisa mandi. Menunjukkan boleh bersuci dengan air matang, boleh. Dengan air yang dimasak, itu boleh. Menunjukkan bahwa kesucian air tidak terpengaruh dengan sebab dimasak atau dipanaskan. Maka para ulama menyebutkan boleh kalau mendapati air dingin dan cuaca dingin, agar dia bisa bersuci dengan air itu dihangatkan, boleh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara kondisi yang dengannya orang dibolehkan bertayamum. Yang dengan itu orang dibolehkan bertayamum. Termasuk yang menegaskan tentang dibolehkannya bertayamum ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Dia azza wa jalla berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kalian kondisinya sedang sakit, atau kalian ada dalam safar perjalanan, atau kondisinya salah seorang di antara kalian sudah usai dari buang hajat, atau di antara kalian ada yang menyentuh istri, yaitu berhubungan badan,
dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ayat ini jelas menunjukkan disyariatkannya tayamum. Bahwa tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, pengganti wudu atau pengganti mandi di saat tidak ada air. Disebutkan di dalam sunnah yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dengan sanad yang sahih, baginda Nabi SAW telah bersabda, "Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslimin wa in lam yajidil ma'a asyra sinin." Sesungguhnya tanah yang baik itu adalah media bersucinya orang muslim dari hadas kecil maupun hadas besar. Meskipun lamanya seorang muslim tadi tidak mendapati air itu sampai 10 tahun lamanya, dalam keadaan kering, tidak ada air kecuali perbekalan untuk minum saja. Sulitnya air sampai seperti itu. Meskipun sampai 10 tahun lamanya, tetap kaum muslimin ini bersucinya dengan tanah, yaitu dengan tayamum. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa tayamum disyariatkan. Tayamum itu boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana atau apa yang digunakan untuk bertayamum? Medianya maksudnya apa? Disebutkan di dalam ayat Allah SWT berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kalian dengan sha'idan thayyiba. Sekarang sha'id itu apa? Disebutkan di sini, qala fi lisanil Arab, Ibnu Mandur dalam lisan Arab mengatakan, as-sha'idu al-ardu. Yang disebut dengan sha'id itu adalah bumi. Wakila al-ardu at-thayyibatu. Dan ada yang mengatakan bahwa sha'id itu adalah bumi yang baik. Wakila, dan ada yang mengatakan wa kullu turabin thayyibin. Yang dikatakan dengan sha'id adalah setiap tanah yang baik, itu adalah sha'id. Wa fit tanzil disebutkan di dalam wahyu yang Allah turunkan, fatayammamu sha'idan thayyiba, sehingga Allah menyebut bertayamumlah kalian dengan sha'idan thayyiba, yaitu setiap tanah dalam permukaan, di atas permukaan bumi itu adalah thayyib. Qala Abu Ishaq menyebutkan, as-sha'idu wajhul ardi. Yang dimaksudkan dengan sha'id adalah permukaan, seluruh permukaan wajah bumi, seluruh permukaan wajah bumi. Wa alal insani, dan wajib bagi orang, an yadriba biyadai, kalau dia bertayamum untuk menepukkan dengan kedua tangannya wajhal ardi, di atas permukaan wajah bumi itu. Wala yubali akana fil mawdi turabun aw lam yakun, dan dia tidak perlu pedulikan apakah di permukaan bumi yang dia sentuh itu ada tanahnya atau tidak ada tanahnya. Li'anna sha'ida laisa huwa turab, karena yang dimaksudkan dengan sha'id itu bukan tanah itu sendiri. Innama huwa wajhul ardi, sedangkan yang dimaksudkan dengan sha'id adalah semua wajah permukaan bumi. Turaban kana aw ghairahu, baik permukaan bumi itu berupa tanah atau selain tanah. Jadi pokoknya permukaan bumi bisa untuk bertayamum. Qala, beliau menyebutkan kelanjutan, walau anna ardon kanat kulluha safran, kalau seandainya di permukaan bumi itu seluruh permukaannya berupa batu padas, batu padas, seperti hanya di Saudi banyak tempat-tempat tertentu. Nah, kalau di Indonesia itu tanah ditumbuhi tanam-tanaman, kalau di sana tanah ditumbuhi bebatuan, batu-batu permukaannya. Nah, la turaba alaihi, tidak ada tanah di permukaannya.
Summa daraba al-mutayammimu yadahu ala dzalika sahri. Kemudian orang yang bertayamum ini menepukkan kedua tangannya di atas bebatuan tersebut, lakana dzalika tahuran. Maka meskipun berupa batu-batu itu cukup menjadi sucinya. Idza masaha bihi wajhahu. Kalau dia mempergunakan itu untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan ketika bertayamum. Para bapak, para ibu, ini menunjukkan bahwa bertayamum itu adalah pokoknya di permukaan bumi. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, meskipun permukaan bumi itu bebatuan, meskipun permukaan bumi itu adalah pasir, meskipun tanah, meskipun pasir yang asin, berarti pasir laut, karena itu ada di permukaan bumi, maka tetap hukumnya boleh. Sejumlah ulama mengatakan meskipun permukaan bumi itu adalah kayu-kayu yang tumbuh di sana, maka boleh untuk bertayamum. Sehingga ini juga merupakan kemudahan, di mana tidak harus membawa tanah untuk bertayamum, tetapi seluruh permukaan bumi boleh untuk bertayamum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana dengan tayamum yang tidak di permukaan bumi, secara khusus adalah di tembok. Secara khusus di tembok. Tembok tidak termasuk permukaan bumi, karena dia ada sesuatu yang sifatnya berdiri tegak di atas permukaan bumi. Tapi dinding tembok tidak sebagai permukaan bumi yang ada. Secara khusus jika bertayamum di tembok, hukumnya boleh. Hukumnya boleh berdasarkan nas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkisah, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang bersama Abdullah bin Yasar, yaitu maulanya Maimunah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Juhaimin ibnul Haris ibnu Somad al-Ansori. Sampai kami datang menemui Abu Juhaim ibnul Haris ibnu Somad al-Ansori. Maka dia pun berkata, yaitu Abu Juhaim, aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang datang min nahri bi'ri Jamal, dari arah sumur Jamal, sumur unta. Ini satu tempat yang ada di daerah Madinah, dekat dengan kota Madinah, yaitu sumur unta. Falaqiyahu rajulun. Lantas beliau ditemui oleh seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah, dan waktu itu Rasul itu datang dari sumur unta. Fasallama alaihi. Laki-laki yang datang menemui beliau pun bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak atau belum menjawab salamnya sahabat yang datang tersebut. Hatta aqbala 'alal jidar, sehingga beliau pun menghadap ke tembok yang ada di situ. Beliau menghadap ke tembok yang ada di situ. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Lantas beliau sentuhkan kedua tangannya di jidar, di tembok itu tadi, kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua tangannya. Tsumma radda alaihi salam. Baru beliau menjawab salamnya laki-laki tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi itu pernah beliau bertayamum di tembok. Menunjukkan tayamum di tembok adalah boleh. Ini juga ada faedah bahwa Nabi itu senang kondisi berzikir dalam keadaan suci, kalau memungkinkan. Nah, beliau itu senang menyebut nama Allah, berzikir dalam keadaan suci, kalau memungkinkan. Sebagaimana di dalam hadis ini, untuk menjawab salam saja beliau lebih mengutamakan dalam keadaan suci. Apa yang mudah bagi beliau lakukan, maka beliau mendapati tembok, maka beliau bertayamum, lantas menjawab salam. Ini termasuk, masya Allah, keutamaan bersuci dalam situasi dan kondisi macam apapun. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana tata cara bertayamum sekarang?
sifatul tayammum. Sifat atau tata cara bertayamum itu sangat sederhana. Yang pertama tentunya niat dulu. Niat mahaluha al-qalbu. Niat tempatnya di dalam hati. Berdasarkan sunnah Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka wajib orang yang bertayamum berniat. Berniatnya di dalam hati. Perlu diketahui maksud bertayamum adalah meminta kepada Allah dibolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh kecuali dengan wudu atau dengan mandi, supaya dibolehkan oleh Allah Taala dengan dia bertayamum. Ini diniatkan di dalam hati. Menyengaja berbuat tayamum, memohon kepada Allah SWT dibolehkannya perkara yang tadinya tidak boleh kecuali harus berwudu dulu atau mandi dulu. Lantas dia setelah niat membaca basmalah. Bacalah bismillah, sebagaimana hendak berwudu juga membaca bismillah. Karena membaca bismillah ini disyariatkan untuk setiap perkara yang kita punya kepentingan dengannya. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Hadis ini memang riwayat-riwayat yang ada itu dhaif, tetapi terkumpul sejumlah hadis yang dhaif dan para ulama menggunakan dalil ini bahwa disyariatkan untuk mengawali perbuatan-perbuatan kita dengan bismillah. Yang ketiga, menepukkan dua telapak di permukaan bumi. Yang tadi yang kita sebutkan. Kedua telapak ditepukkan di atas permukaan bumi. Baik itu bebatuan, baik itu pasir, baik itu tanah, baik itu yang lainnya. Maka boleh ditepukkan di atas permukaan bumi tersebut. Yang keempat, jika sekiranya yang nempel di tangan itu tebal, maka boleh diringankan yang menempel itu dengan cara dikibaskan atau boleh ditiup. Kalau dirasa yang menempel di tangan itu tebal, boleh ditiup. Yang kelima, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah sekali usap. Sekali usap. Sebagaimana berwudu wajah itu ada panjang ada lebar, maka seluruh wajah itu diusap dengan kedua telapak tangan ini. Panjangnya mulai dari pangkal tumbuhnya rambut sampai berbatasan dagu dengan leher. Panjangnya. Lebarnya adalah dari anak telinga kecil samping menuju samping. Ini semuanya diusap. Sekali usap saja. Yang keenam, melanjutkan mengusap telapak tangan. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Telapak kanan dulu, baru yang kiri. Sekali usap. Setelah itu sudah selesai bertayamum. Ini bertayamum untuk mengganti wudu karena hadas kecil, maupun bertayamum untuk mengganti mandi karena hadas besar. Sama, tidak dibedakan. Berdasarkan sifat atau cara bertayamum ini berdasarkan hadisnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar berkisah, qol ajnabtu falam asabba ma'an fatama'aktu fi sa'idi wa shallaitu. Dulu aku pernah junub, tetapi aku tidak mendapati air. Lalu aku pun bergulung-gulung di atas bumi. Lalu setelah itu aku sholat. Ini Ammar. Karena junub, dia berguling-guling di atas bumi. Setelah itu sholat. Setelah usai perbuatannya itu tadi, fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyebutkan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala
ternyata beliau bersabda, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu wahai Ammar hanya begini saja, tidak harus gulung-gulung di bumi, tidak harus gelundung-gelundung di cukai. Bagaimana Rasul mengatakan, Ammar berkisah, wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffai al-ardh, Nabi lantas menepukkan dua telapaknya di bumi. Nah, memberikan contoh kepada Ammar bagaimana bertanya. Nah, menepukkan kedua telapak tangannya di bumi. Wa nafakha fihi, lantas beliau meniupnya. Karena tebal yang menempel di tangan, maka ditiupnya. Summa masaha bima wajahahu, lantas beliau mengusap dengan kedua telapak tangan tadi, mengusap wajahnya. Wa kaffaihi, dilanjutkan mengusap kedua telapak tangannya. Selesai sudah tanya. Pengganti apa tadi? Junub atau mandi jinabah. Ternyata tidak beda dengan berwudu. Bukan kalau junub berarti gelundung-gelundung di tanah, tidak. Pada bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini tidak disebutkan niat dulu, tidak disebutkan apa? Nah, membaca bismillah dulu, itu untuk kelengkapan adab daripada bersuci. Setiap amalan diawali dengan niat, kemudian dibaca basmalah. Pada bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, prakteknya tayamum begini. Nah, ibu-ibu mestinya ada layar di sana biar bisa lihat. Kedua telapak tangan disentuhkan di permukaan bumi. Apabila yang menempel di tangan itu tebal, maka tiuplah, atau boleh dikebaskan kemudian ditiup. Setelahnya diusapkan ke wajah, semua wajah. Sekali usap. Kemudian mengusap telapak tangan yang kanan dulu, berarti menggunakan tangan kiri. Perhatikan, yang diusap adalah punggungnya. Punggungnya telapak, diusap dari ujung sampai pergelangan. Selesai yang kanan. Kemudian yang kanan mengusap telapak tangan yang kiri. Selesai tayamum. Itu caranya tayamum. Sekali lagi kita ulangi. Diawali dengan niat, kemudian membaca bismillah, kemudian mulailah bertayamum, menepukkan kedua telapak di permukaan bumi. Apabila yang menempel tebal, silahkan dikebaskan, kemudian silahkan ditiup. Kemudian pakailah untuk apa? Mengusap wajah seluruhnya, sekali usap. Kemudian telapak tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, bagian punggungnya saja. Selesai yang kanan, kemudian dilanjutkan yang kiri diusap dengan tangan yang kanan. Maka selesai tayamum, baik untuk berwudu, pengganti wudu maksudnya, maupun untuk ganti apa? Mandi janabah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang sudah punya tayamum, berarti hadasnya hilang, sudah terangkat, dan dia menjadi batal tayamumnya jika terjadi apa yang membatalkan wudu sama. Kalau dia keluar angin atau kentut, dia buang air kecil atau dia buang air besar, maka membatalkan tayamum. Kemudian kalau dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, maka membatalkan tayamum. Kemudian ditambah yang membatalkan tayamum lagi apabila terjadi di saat dia mendapati air, maka batal tayamumnya. Atau di saat dia sudah sembuh dari sakit sehingga boleh menggunakan air, batal tayamum. Jadi kalau dia mendapati air, maka batal tayamumnya. Untuk sholat berikutnya dia harus berwudu. Kalau dia mendapati air dan bisa menggunakan air setelah sembuh dari sakitnya,
maka batal tayamumnya. Kalau dia untuk sholat selanjutnya berarti harus berwudu. Itu ditambahkan yang membatalkan apa? Tayamum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau mendapati air itu setelah usai sholat? Apakah mengulang sholat? Apakah tidak? Sholat istisqa, berdoa sungguh-sungguh, bertobat nasuh, masyarakat dikumpulkan, sudah diberi penyiaran penerangan, tinggalkan judi, hapuskan semua riba, tidak boleh ada orang nanaknya duit, tidak boleh, semuanya berjilbab, tidak boleh ada fahisyah, tidak boleh ada zina, semuanya tobat nasuh. Yang belum menunaikan zakat, yang hartanya banyak, keluarkan zakat. Yang punya kelebihan harta, masih banyak orang miskin, bersedekah. Kemudian sholat istisqa, berdoa kepada Allah. Nah, kemudian tiba sholat zuhur, kemudian sholat zuhur dengan tayamum, semuanya dengan tayamum. Kemudian usai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, turunkan hujan. Berarti mendapati apa? Air. Ada air berarti Allah turunkan hujan. Sholatnya diulang apa tidak sholat zuhurnya? Jawabannya sholat zuhur tidak diulang, tapi tayamumnya dengan itu batal karena ada air. Sholat zuhurnya tidak diulang. Nah, tapi tayamumnya batal. Kalau dia tidak sholat sunnah setelahnya, karena ada air berarti berwudu, begitu. Karena ada air maka dia berwudu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau orang belum batal, dia tadi bertayamum sebelum zuhur, dia tidak pulang-pulang, dia baca Al-Quran, dia berzikir di masjid, tidak batal sampai asar. Bolehkah dia itu tidak tayamum lagi untuk sholat asar? Jawabannya boleh, karena tayamum menduduki posisi berwudu. Ketika orang sekali berwudu untuk sejumlah sekian sholat boleh, selagi tidak batal, maka tayamum juga begitu. Seandainya seseorang tayamum sebelum zuhur sampai asar dia itu tidak batal, dilanjut sampai maghrib dia tidak batal, sampai isya dia tidak batal, dia di masjid terus, maka dia boleh tidak mengulang bertayamum, sebagaimana berwudu juga demikian. Pada bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sejumlah hukum-hukum sekitar tayamum yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di majlis kita malam hari ini. Insyaallah ta'ala hal-hal yang lain kita akan sampaikan di majlis pengajian kita yang akan datang. Sampai di sini kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barangkali sebelum diakhiri pengajian ada pertanyaan, dipersilahkan. Menepuknya di permukaan bumi ini cukup sekali, apakah boleh 2 kali? Para ulama memang berselisih tentang masalah ini. Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi mengatakan menepuk yang pertama itu termasuk rukunnya tayamum, tapi menepuk yang kedua sunnahnya tayamum. Sebagaimana berwudu ada rukun, ada sunnah, maka tayamum pun demikian. Sehingga apabila seseorang bertayamum menepuknya hanya sekali cukup. Tapi kalau dia ingin 2 kali boleh, dia menunaikan sunnahnya tayamum. Jadi setelah mengusap wajah, dia menepuk ulang, menepuk lagi untuk mengusap telapak tangan, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.